Ada yang pergi dulu untuk kembali lebih siap. Ada yang harus pergi dulu, bukan untuk menjauh selamanya, tapi untuk menemukan dirinya sendiri. Ada yang sempat menjauh, bukan karena cinta itu hilang, melainkan karena ia belum cukup dewasa untuk bertahan dalam badai kehidupan dan perasaan. Tak semua kepergian adalah bentuk pengkhianatan. Kadang, itu adalah bagian dari skenario Tuhan. Karena, dalam takdir Allah, tidak ada yang benar-benar hilang. Yang ada hanyalah jiwa-jiwa yang diputar arah. Agar kembali dalam bentuk yang lebih matang, lebih bijak, dan lebih siap mencinta. Ada cinta yang butuh jeda untuk tumbuh. Ada rasa yang harus diuji lewat jarak. Dan ada hati yang hanya bisa saling memahami ketika keduanya sudah melewati perjalanan masing-masing. Perpisahan sementara kadang bukan akhir, tapi proses pendewasaan yang dibutuhkan sebelum dipertemukan kembali dengan lebih layak. Jadi, jangan panik. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semua telah selesai. Karena, jika dia memang jodohmu, dia tidak akan tersesat, meski sempat tersesat. Takdir akan menariknya kembali ke jalan yang mengarah padamu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena Allah telah menulis namamu di hatinya. Bahkan sebelum kalian saling mengenal, percayalah, jika memang untukmu, tak ada jarak, waktu, atau keadaan yang bisa menghapusnya. Semua hanya akan menjadi bagian dari perjalanan yang pada akhirnya akan membawanya kembali dengan versi dirinya yang jauh lebih siap. Bab 1. Perpisahan bukan akhir tapi jalan pulang. Allah tidak selalu mempertemukan dua hati untuk langsung disatukan. Ada kalanya pertemuan hanyalah batu loncatan, tempat di mana dua jiwa saling mengenal, lalu berpisah bukan untuk saling melupakan, melainkan untuk saling menemukan diri mereka masing-masing. Perpisahan memang menyakitkan, apalagi jika kamu merasa sudah menemukan tempat pulang, lalu tiba-tiba ia berubah menjadi titik pergi. Namun, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semua itu sia-sia, karena dalam rencana Allah, tidak ada pertemuan yang kebetulan dan tidak ada perpisahan yang tanpa tujuan. Bisa jadi, perpisahan itu adalah bentuk perlindungan. Bukan karena cinta kalian salah, tapi karena waktu kalian belum benar. Mungkin masih ada ego yang harus ditundukkan, luka yang harus disembuhkan, atau iman yang harus dikuatkan sebelum kalian benar-benar siap untuk berjalan bersama. Allah tidak kejam saat memisahkan dua orang yang saling mencintai. Sebaliknya, Dia Maha tahu kapan hati siap untuk mencinta tanpa melukai, dan kapan dua jiwa siap untuk saling menjaga, bukan saling menggenggam dalam ketakutan. Jadi, jika kamu sedang berada dalam masa jeda, di mana dia tak lagi ada di sisimu, tenang saja. Karena bisa jadi ini bukan akhir. Ini adalah jalan pulang yang sedang Allah susun. Jalan pulang yang mungkin berliku, penuh ujian dan pelajaran. Tapi pada akhirnya akan mengantar kalian kembali, bukan sebagai dua orang yang sama seperti dulu, melainkan dua versi yang jauh lebih dewasa dan siap untuk tak saling pergi lagi. Dan jika memang kalian ditulis dalam takdir yang sama, takdir itu akan mencari jalannya sendiri. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena Allah tahu, cinta yang tumbuh dalam keridaannya selalu menemukan jalannya untuk kembali. Bab 2. Jodoh tidak selalu langsung klik, tapi akan selalu cocok pada waktunya. Dalam hidup kita seringkali berharap jodoh datang seperti kisah dongeng. Sekali bertemu, langsung cocok, langsung tahu, langsung bersatu. Padahal kenyataannya, jodoh tidak selalu datang dalam bentuk klik yang instan. Kadang, jodoh datang dengan bingung, dengan ragu, dengan jarak, dengan waktu yang belum selaras. Ada orang yang datang dalam hidupmu dan kamu tahu, dia baik, dia tulus, dia punya niat. Tapi hatimu belum siap, atau hatinya yang masih bertanya-tanya. Ada juga yang datang terlalu awal, saat kamu masih belajar mencintai dirimu sendiri, atau dia masih dalam proses berdamai dengan masa lalunya.
Dan disitulah banyak kisah berhenti. Bukan karena tidak ada rasa, tapi karena waktu belum bersahabat. Tapi ketahuilah, jodoh sejati bukan hanya tentang perasaan yang langsung klik di awal, melainkan tentang dua jiwa yang disiapkan Allah untuk saling cocok pada waktunya. Bukan hanya cocok di hati, tapi juga dalam visi, dalam iman, dalam arah dan tujuan hidup. Jodoh yang diberkahi bukan hanya tentang saling suka, tapi tentang saling siap. Siap untuk dewasa bersama, siap untuk bertumbuh bersama, siap untuk saling menundukkan ego dan berjalan dalam ridhanya. Karena cinta yang hanya mengandalkan rasa, mudah goyah saat diuji. Tapi cinta yang dilandasi iman dan kesiapan akan bertahan meski diterpa gelombang. Jadi jika sekarang kamu merasa belum klik dengan siapapun, atau ada seseorang yang terasa cocok, tapi waktunya tidak tepat, tenang saja. Kalau dia memang untukmu, Allah akan mencocokkan waktunya. Bukan hanya hatinya, tapi juga keadaan, kesiapannya, dan langkah-langkah hidupnya, agar bisa menyatu bersamamu dalam kebaikan. Ingatlah, Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya menunggu waktu terbaik, agar ketika cinta itu datang, kamu sudah siap menjaga, bukan hanya merasakan. Bab 3. Tersesat dulu, agar tahu arah yang benar. Tidak semua orang datang dalam hidupmu dalam versi yang sudah utuh dan tahu arah. Kadang, seseorang harus tersesat dulu, menjelajahi jalan-jalan yang tampak menarik, tapi ternyata buntu. Berkenalan dengan orang-orang yang terlihat cocok, tapi justru melukai. Mengejar kebahagiaan yang palsu, hanya untuk menyadari tempat paling tenang adalah kamu, rumah yang selama ini dia cari. Tersesat bukan berarti dia hilang selamanya. Bisa jadi, itu bagian dari proses yang Tuhan izinkan, agar ketika dia kembali, dia tahu bahwa yang dia tinggalkan dulu adalah hal paling berharga yang pernah ia miliki. Jangan terburu-buru kecewa. Jangan merasa kalah saat seseorang memilih menjauh. Terkadang, Tuhan membiarkan dia pergi bukan karena kamu tak cukup, tapi karena dia belum cukup sadar untuk melihat nilaimu. Ada pelajaran yang hanya bisa didapat lewat kehilangan. Ada kesadaran yang hanya muncul setelah seseorang merasa kosong. Dan ada cinta yang baru benar-benar tumbuh setelah dia mencoba mencintai di tempat yang salah. Maka, saat dia kembali nanti, bukan lagi sebagai seseorang yang ragu, bukan lagi sebagai seseorang yang mudah pergi, tapi sebagai seseorang yang telah tahu arah, tahu tujuan, dan tahu siapa yang ingin dia jaga. Kali ini, dia tidak akan datang untuk sekadar singgah. Dia datang untuk menetap, untuk menjaga, untuk menebus waktu yang sempat terbuang, dan kamu tidak perlu mengejarnya, tidak perlu membuktikan dirimu dengan cara memaksa. Cukup terus tumbuh menjadi pribadi yang layak dicari dan layak dijaga. Karena saat seseorang telah menyadari bahwa kamu adalah rumahnya, dia akan kembali dengan sendirinya. Bukan karena kamu memanggil, tapi karena Tuhan telah menanamkan kesadaran itu dalam hatinya. Bab 4. Allah tidak pernah salah menulis takdir. Dalam hidup ini, kita seringkali gelisah oleh pertanyaan, kenapa dia pergi? Kenapa tak bersatu padahal saling mencintai? Kenapa harus menunggu begitu lama? Tapi saat hatimu mulai penuh oleh rasa takut akan kehilangan, ingat satu hal penting ini. Kamu tidak perlu takut kehilangan apapun jika kamu tahu siapa penulis skenarionya. Karena Allah tidak pernah keliru dalam menulis takdir. Dia tahu siapa yang harus kamu temui lebih dulu, meski akhirnya tidak kamu miliki. Dia tahu siapa yang harus pergi dulu, agar saat kembali ia lebih menghargai. Dia tahu kapan waktunya kamu dibiarkan menunggu, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menguatkan jiwamu. Takdir Allah selalu adil, bukan berdasarkan inginmu, tapi berdasarkan apa yang terbaik untukmu. Bahkan jika itu belum kamu mengerti hari ini. Mungkin dia sedang menjauh sekarang. Mungkin kalian sudah tidak lagi bicara.
Mungkin kamu merasa hubungan itu benar-benar berakhir, tapi jika dalam takdirnya, dia memang ditulis untukmu, maka sejauh apapun ia melangkah, pada akhirnya tetap akan kembali padamu. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena Allah telah menetapkan jalannya untuk kembali. Dan saat waktu itu tiba, semuanya akan terasa begitu ringan, begitu pas, dan begitu tenang, karena yang kembali bukan hanya raga, tapi juga niat, iman, dan cinta yang sudah matang. Jadi jangan takut. Tak perlu mengira bahwa kehilangan hari ini adalah akhir segalanya. Karena jika memang kamu ditakdirkan untuk seseorang, tidak ada satupun kekuatan di langit dan bumi yang bisa menggagalkannya. Yang tertunda bukan berarti hilang. Yang tak bersama sekarang bukan berarti tak berjodoh selamanya. Semuanya hanya menunggu waktu yang telah Allah tulis dengan sempurna. Bab 5. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan. Ada saatnya kamu merasa hubungan itu sudah mustahil. Terlalu banyak yang berubah. Terlalu jauh kalian berjarak. Orang tuanya tidak setuju. Lingkungannya berkata tidak mungkin. Masa lalu kalian tidak sempurna. Atau bahkan kalian sudah tidak lagi saling bicara. Tapi ketahuilah ini. Jika Allah sudah menetapkan sesuatu sebagai takdirmu, tidak ada satupun makhluk yang bisa membatalkannya. Bukan mantan yang mencoba kembali. Bukan sahabat yang meragukan pilihanmu. Bukan orang tua yang belum mengerti. Bukan jarak yang terasa memisahkan. Dan bukan keadaan yang tampaknya tidak mendukung. Karena kuasa Allah jauh melebihi segala kemungkinan yang terlihat sulit. Jika Allah berkata, kamu dan dia adalah satu, maka waktu akan disusun, hati akan dilunakkan, dan jalan akan dibukakan. Bahkan semesta akan digerakkan agar kalian bisa bertemu. Bukan sekadar bertemu, tapi bersatu dalam versi terbaik kalian. Itulah kenapa yang kamu perlukan bukan jawaban instan, tapi keyakinan dan kesabaran. Yakin bahwa skenario Allah selalu sempurna. Dan sabar untuk tetap berada dalam prosesnya. Meski jalannya memutar, meski butuh waktu, meski tidak langsung dimengerti. Sungguh, tidak ada satupun yang bisa menahan datangnya takdir yang Allah restui. Tidak ada yang bisa mencegah pertemuan, jika itu adalah pertemuan yang ditulis oleh langit. Jadi, berhentilah cemas. Berhentilah bertanya, bagaimana kalau dia memilih orang lain? Karena jika kamu memang ditulis sebagai satu, maka yang lain hanyalah persinggahan, bukan tujuan, percayalah. Apa yang dari Allah akan datang tepat waktu. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tapi tepat. Bab 6. Jangan kejar, perbaiki diri. Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar seseorang, hingga lupa memperbaiki diri. Kita habis-habisan menunjukkan rasa, berusaha hadir dalam hidupnya, memaksakan waktu dan perhatian. Seakan cinta itu bisa dibentuk dari keinginan sepihak. Padahal, tugasmu bukan mengejar, bukan membujuk, bukan meyakinkan dia untuk memilihmu. Tugasmu adalah memantaskan diri, menjadi pribadi yang layak dicintai, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kehadiranmu memang patut untuk dipilih. Allah tidak pernah mengajarkan cinta yang dipenuhi luka karena pemaksaan. Allah tidak pernah memerintahkan untuk mengejar manusia sampai melupakan harga diri. Yang Allah ajarkan adalah proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, pembenahan diri, agar ketika cinta itu datang, kita tidak menyambutnya dengan kekosongan atau ketergantungan, tapi dengan kedewasaan dan kesiapan. Cinta yang ditakdirkan oleh Allah tidak perlu dikejar sampai lelah. Ia akan datang mendekat sendiri, tanpa drama, tanpa luka, tanpa paksa. Karena ketika kamu sibuk memperbaiki diri, seseorang di luar sana, entah siapa, juga sedang Allah gerakkan hatinya untuk melakukan hal yang sama. Dan pada waktunya, kalian akan dipertemukan. Bukan karena kebetulan, tapi karena kalian telah siap. Jadi jangan habiskan waktumu untuk membuktikan cinta
kepada orang yang tidak menghargai usahamu. Gunakan waktumu untuk memperbaiki akhlakmu, imammu, visi hidupmu. Karena saat kamu tumbuh dalam kualitas, yang datang pun akan mencerminkan itu. Jangan kejar, jadilah pantas. Dan ketika waktunya tiba, cinta yang datang akan memilihmu. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu sudah menjadi jawabannya. Bab 7. Cinta Sejati. Akan selalu tahu jalan pulang. Cinta sejati itu tidak hilang meski sempat pergi, tidak lupa meski sempat menjauh, dan tidak tersesat selamanya, karena ia tahu kemana arah pulangnya, ke hati yang sejak awal paling tulus mendoakannya. Kita hidup di dunia yang penuh gangguan, pertemuan dengan orang-orang yang salah, keputusan yang terburu-buru, bahkan ego yang sesekali menang atas logika dan rasa. Kadang seseorang bisa saja pergi, bukan karena tidak cinta, tapi karena belum cukup dewasa untuk bertahan, belum cukup berani untuk memilih yang tepat, dan belum cukup yakin bahwa yang sederhana itu bisa membahagiakan. Tapi cinta sejati, ia tidak butuh dijemput atau dipanggil. Ia akan kembali dengan sendirinya, karena hatinya tahu bahwa yang pernah ia tinggalkan adalah satu-satunya tempat di mana jiwanya pernah merasa paling tenang. Doa-doa yang kamu bisikkan dalam diam, rasa sabar yang kamu pertahankan meski menyakitkan, dan kesetiaanmu yang tidak berubah meski ditinggal, semua itu menjadi petunjuk arah dalam hatinya. Pelan tapi pasti, Allah akan membuka matanya, menuntunnya kembali ke jalan pulang, ke kamu. Dan jika dia adalah cinta sejatimu, dia tidak akan tinggal diam dalam ketidaksadaran. Akan tiba masa ketika dia sadar bahwa tak ada pelukan yang setenang doa-doamu, tak ada rumah yang sehangat kesetiaanmu, tak ada cinta yang sekuat penerimaanmu. Cinta sejati akan selalu tahu kemana pulang, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena Allah yang menggiring hatinya kembali, tepat ke tempat yang sejak awal dia takdirkan untuknya. Jadi jika sekarang kamu sedang menunggu seseorang yang pergi, jangan kehilangan harapan. Jika dia cinta sejatimu, dia pasti akan kembali. Bukan hanya sebagai kenangan, tapi sebagai takdir yang utuh. Kalau dia memang jodohmu, tak akan benar-benar tersesat, meski sempat hilang arah. Tak akan tertukar meski sempat memilih jalan lain. Dan tak akan terlambat, meski datang di menit terakhir, saat kamu nyaris menyerah, nyaris tak percaya lagi pada cinta. Karena jodoh itu bukan soal siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang datang dengan versi terbaiknya di waktu yang paling tepat. Jodoh tidak selalu hadir dalam kisah yang lurus tanpa luka. Kadang, ia datang setelah berkelok panjang, setelah kalian belajar dari kesalahan, setelah kalian mengerti makna kehilangan, dan setelah kalian benar-benar siap untuk saling menjaga. Kalau dia memang ditulis untukmu, tak peduli seberapa jauh kalian terpisah, semesta pun akan digerakkan oleh Tuhan untuk mempertemukan kalian kembali. Dalam versi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih tahu cara mencintai dengan tenang, bukan dengan ragu. Jadi tenanglah, berhenti menghitung waktu, berhenti membandingkan dirimu dengan siapa yang bersamanya sekarang. Karena yang untukmu sedang dalam perjalanan pulang. Bukan karena kamu memanggilnya, tapi karena hatinya dituntun oleh doa-doamu. Dan takdir Allah tidak akan pernah keliru.